Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Selamat sore Tribuners yang ada di rumah, jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest. Seperti biasa, sore ini kita akan ngobrol bersama teman komunitas yang ada di Lampung. Sore ini ngobrol kita adalah komunitas pegiat sejarah dari Metro Heritage. Sepertinya kita sudah tersambung dengan dua narasumber kita. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri nggak kakak-kakak sekalian? Pandu dulu deh. Iya boleh, dari Kak Pandu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Saya Pandu Pinuju Widodo, pegiat sejarah dari Metro Heritage, dan juga mahasiswa Pasca Sarjana Unila. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi pun. Iya pun. Ya, perkenalkan saya Kian Amboro. Saya pegiat sejarah di Metro dan saat ini kebetulan mengajar di salah satu kampus di Metro di Universitas Muhammadiyah Metro. Mantap. Kak boleh tahu nggak Kak, sejarah dari komunitas Metro Heritage ini berdirinya kapan dan sampai sekarang sudah berapa banyak anggotanya Kak? Silakan Kak Pandu. Komunitas Metro Heritage sendiri itu berdiri secara resminya bulan 3 Maret. Maret ya? Bulan Maret. Tapi secara kronologisnya Metro Heritage adalah langkah awal dari dibukanya minat dari pegiat sejarah di Metro. Yang pertama dibentuk adalah Trimurjo Heritage. Ya, Trimurjo. Yang pertama, karena sejarah kolonisasi Sukadana berawal dari yang pertama yaitu daerah Trimurjo. Kemudian seiring berjalannya waktu dari bulan November, Desember, Januari berkembang. Banyak peminat dan penyuka sejarah ternyata, terutama di Metro. Kemudian dibentuk Metro Heritage pada bulan Maret tahun 2021, 31 Maret 2021. Kalau sampai sekarang sendiri anggotanya sudah ada berapa Kak? Anggota intinya sekitar 7 orang. 7 ya? Tapi kalau orang yang lalu lalang datang bergabung hanya untuk sebatas mencari informasi akan penelitian, sebatas ingin apa sih itu komunitas pegiat sejarah, mungkin banyak karena tidak tertulis anggota-anggota yang tamu tapi kadang menetap kadang pergi. Kalau kakak sendiri melihat perkembangan anak-anak muda sekarang sepertinya sudah mulai peduli sama sejarah ya Kak. Itu seperti apa Kak perkembangannya? Kalau untuk di kota Metro sendiri? Ya, minat sejarah pemuda, membangkitkan minat sejarah pemuda itu bukan hal yang mudah, karena sejarah itu kan hal yang sifatnya membosankan kalau di ranah sekolah, di ranah akademisi. Oleh karena itu mungkin dengan kita sering menyebar tulisan di media-media sosial, itu mereka banyak membaca dan dari situ mereka ingin tahu dan mungkin bagi mereka sangat menarik. Mengedarkan foto arsip dan lain sebagainya itu, ini loh kota Metro, kota kita yang kita tinggali sebenarnya memiliki cerita bahwa ada sisi lain yang belum kita ketahui dari tempat yang kita tinggal. Kalau perkembangannya sampai sekarang mungkin banyak dan orang ingin tahu identitas apa sih yang kita tinggali, apa kita asli orang sini atau banyak yang bertanya bahkan apa benar kita pendatang atau itu cuma sekedar isu. Nah, dari hal-hal kayak gitu, polemik, apalagi polemik antara penduduk asli dan penduduk pendatang, ya itu yang salah satu yang memunculkan minat sejarah di kalangan pemuda, terutama para mahasiswa dan masyarakat umumnya.
Berarti memang saat ini dengan kecenderungan adanya media sosial, kecintaan anak muda terhadap sejarah minimal makin berkembang ya Kak? Iya. Dengan kegiatan-kegiatan dari Metro Heritage sendiri ya? Iya, iya. Kalau nggak salah kemarin baru ngadain acara ya Kak? Di Lampung Timur. Iya, Nah silakan itu baca. gimana tuh Kak ceritanya? Ya, kemarin memang kita habis ada event ya di Lampung Timur nih di Sukadana. Itu kemarin kebetulan yang jadi hostnya itu teman-teman dari pegiat sejarah di Lampung Timur, itu ada Palagan Sukodano. Jadi sebenarnya kegiatan komunitas ini antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itu saling komunikasi sebenarnya ya. Jadi seperti sebelumnya Trimojo Heritage bikin event ke Ping Sewu, kemudian bikin event hunting history ke Batanghari Sekampung, terus kemarin Trimojo Heritage dan teman-teman komunitas lainnya juga datang ke Sukadana. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memberi support supaya komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah lain itu bisa tumbuh. Sebenarnya seperti yang disampaikan Kak Pandu tadi, sebenarnya ada tantangan tersendiri gitu ya, menggiatkan sejarah itu di Metro khususnya atau di Lampung pada umumnya, karena kita tahu bahwa ya sejarah itu kan nggak terlalu populer ya, nggak di ranah masyarakat sekarang ini. Di sekolah pun sebenarnya itu mata pelajaran yang sangat nggak populer, menjenuhkan, membosankan. Karena hafalan ya Kak? Iya betul. Jadi karena cenderung pelajaran sejarah itu hafalan kalau di sekolah kan? Iya betul. Jadi ngapalin angka, tahun, peristiwa itu kan, aduh bosan banget. Sedangkan sebenarnya sejarah itu kalau kita bisa mengemasnya dengan baik, itu justru mata pelajaran atau bidang kajian yang sangat menarik. Iya. Seperti sebenarnya misi yang dibawa oleh teman-teman komunitas ini. Ini kan sebenarnya mengenalkan sejarah dari lingkungan sekitar. Mungkin berbeda dengan mengenalkan sejarah di sekolah yang itu kita belajar materi jauh-jauh gitu ya, rata-rata di Pulau Jawa atau di tempat-tempat yang lain. Kita merasa itu apa relevansinya dengan kehidupan kita. Memang itu penting gitu. Tapi perlu ada strategi sebenarnya untuk masuk supaya kunci memang minat. Maka saya setuju sekali nih dengan temanya ngobrol kita sore ini gitu ya. Pertama kuncinya adalah membuka minat dulu. Kalau sudah minat, sudah semangat, pasti nanti belajar sejarah, materinya apapun, topiknya apapun, pasti nanti akan jadi tertarik juga. Nah, kemarin yang di Sukadana itu sebenarnya dalam rangka untuk mengenalkan bahwa di sana itu ada satu cerita yang menarik. Sukadana itu salah satu perkampungan tua di Lampung, kemudian salah satu pusat tumbuhnya kebudayaan Lampung juga. Iya benar. Dan itu banyak yang kita nggak tahu gitu, bahkan generasi muda, anak-anak generasi Z. Kalau event konteks yang event kemarin ya, itu kan banyak anak-anak muda yang Lampung Timur itu mungkin banyak senang main ke. Mereka menganggap bahwa kemodernan, peradaban yang modern itu harus selalu identik dengan kekotaan gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu. Kalau kita lihat justru peradaban modern di kota-kota besar atau di negara-negara maju, justru mereka ada gerakan kecenderungan untuk kembali ke identitas awal mereka itu dulu seperti apa. Meskipun mereka hidup dengan cara seperti manusia modern, tapi tidak melupakan bagaimana identitas kolektif asal-usul mereka dulu. Itu sebenarnya event kegiatan kita kemarin di Sukadana itu dalam rangka itu gitu ya, memancing minat. Apalagi memang Lampung Timur seperti kita ketahui adalah kalau untuk di Lampung sendiri kan pusat peradaban tertua yang ditemukan ada di Pugung Raharjo di Lampung Timur. Artinya kan memang perkembangan manusia, kebudayaan di Lampung sebenarnya bisa saja tumbuh berawal dari Lampung Timur. Mungkin seperti itu juga kan Kak? Iya betul. Itu udah sudah bukti otentik sejarah gitu ya.
bahwa Lampung Timur itu tinggalan sejarahnya, bukti peninggalan sejarahnya tidak hanya sekedar ketika masa Islam, bahkan Iya. sudah ada catatan yang lebih dulu ke belakang, masa Hindu Buddha, Masa masa purbakala. purbakala, Zaman prasejarah itu batu, sebenarnya zaman iya Mm-mm. menunjukkan bahwa memang leluhur kita tuh sebenarnya tuh nggak dari mana-mana, ya dari sini-sini aja. Mm-mm. Nah itu yang sebenarnya harus kita banyak tahu ya, karena itu bagian dari identitas kita. Dari mana sebenarnya kita berasal. Mm-mm. Terus kalau acara kemarin sendiri, kegiatannya sendiri mengunjungi kemana-mana aja Kak, hunting-huntingnya? Apakah juga rencananya mau juga ke Pugung Raharjo atau hanya sekadar untuk mengangkat beberapa lokasi peninggalan bersejarah di daerah Sukadana aja? Kalau yang kemarin. Oke, kalau yang kemarin memang kita kan kemarin itu sebenarnya event perdana untuk komunitas Wibala dan Sukadana ya. Mm-mm. Itu sebenarnya kemarin itu hanya titik awal saja. Titik awal kita mulai dari kampung tertua yang di sana. Mm-mm. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada event lagi hunting history bergeser ke spot-spot atau lokasi-lokasi lainnya, karena kita tahu bahwa potensi sejarah dan budaya di Lampung Timur itu luar biasa ya. Nah untuk kemarin kita sesuai dengan temanya, ya tema kemarin itu adalah menelusuri kembali jejak awal peradaban Sukadana. Kemarin kita mulai di salah satu titik di tepi sungai. Mungkin kalau teman-teman banyak lihat publikasi-publikasi teman-teman kita di Instagram, itu kita dikali-kali ya belusuk-belusukan gitu ya. Kita mencoba untuk membangun imajinasi historis kita bahwa dari situ sebenarnya nenek moyang kita atau nenek moyang di Sukadana itu memulai peradaban dan kehidupan baru. Karena kita tahu bahwa peradaban tradisional masyarakat asli Lampung itu nggak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Karena itu adalah moda transportasi utama masyarakat ketika itu. Itu kemudian kita ke satu rumah sesat Kencana Lepus, itu salah satu bangunan cagar budaya juga yang sudah tercatat, sudah dilindungi. Itu kita langsung mendengar informasi dari keturunan langsung, kalau tidak salah generasi ke-13 dari leluhur salah satu yang ada di Sukadana. Setelah itu kita ke lokasi, nah itu tadi lokasi temanya awal-awal ya. Terus kemudian yang kedua kita masuk ke era perjuangan kemerdekaan ya. Tadi itu pra kemerdekaan, kita masuk ke era kemerdekaan ketika masa revolusi fisik. Kita mendatangi salah satu lokasi tempat tinggal dari ahli waris dari Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang cukup berpengaruh dan yang perannya nggak bisa kita kecilkan dan nggak bisa kita remehkan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usahanya juga nggak hanya sekedar ngangkat senjata, tapi beliau juga saudagar, beliau juga seorang ulama yang punya pondok pesantren yang nggak cuma mengajak masyarakat untuk angkat senjata tadi, tapi dia juga ada usaha empowering atau memberdayakan, mencerdaskan orang-orang supaya bisa lebih maju lagi gitu ya, nggak lagi dijajah. Terus kemudian ke salah satu kediaman ex dari Bupati Lampung Tengah, kalau tidak salah Burhanuddin Darmawijaya kalau tidak salah. Itu juga salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan punya peran. Di antaranya itu sih. Karena sebenarnya kemarin juga sangat ingin sekali ikut kegiatan itu karena memang kebetulan saya juga ini admin udah beberapa tahun lalu admin Lampung Heritage Twitter dan Instagram. Jadi kemarin sebenarnya pengen banget
bergabung sama teman-teman tapi waktunya nggak pas. Ya, karena hari kerja ya. Iya. Ya kan hari Next time lah, Kamis Mas. kemarin. Iya, Next time kita kita masih ngobrol-ngobrol Next aja. time. ya, kita masih punya banyak rencana Siap, siap. yang harapannya nanti banyak di lokasi-lokasi. Oh iya, kan tadi kan kayak ada pengenalan sejarah dari Sukadana, terus juga ada cerita pahlawan-pahlawan lokal yang sebenarnya sangat apa ya, sangat berperan penting terhadap kemerdekaan bangsa. Tapi memang kan banyak sekali yang bahkan anak-anak sekolah juga belum mengenal. Nah, gimana caranya teman-teman dari Metro Heritage untuk mencoba memperkenalkan itu selain melalui kegiatan-kegiatan kemarin? Apakah ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan nih, kakak-kakak? Boleh, sampai bicara. Mas Pandu, boleh. Kak, terima kasih. Kalau saya sendiri kan termasuk pengamat dari generasi muda, generasi milenial. Kalau lagi mereka berkumpul, mereka berbincang-bincang di sekolah maupun di ruang-ruang publik, kita melihat bahwa mereka itu memiliki di era sekarang memiliki kesibukan. Salah satu kesibukannya yaitu dengan gadgetnya, kesibukan yang bisa jadi dikatakan sebuah candu. Dan saya mengamati ada beberapa jenis platform yang mereka gunakan seperti YouTube dan TikTok untuk menggali informasi sebenarnya. Mereka menggali informasi lewat situ. Dan kemarin yang sangat saya apresiasi dari kegiatan Hunting Story di Lampung Timur area itu adanya YouTuber, terus TikTokers dari para pecinta sejarah, walaupun mereka ya hanya sebatas ingin membuat konten. Tapi dari situ saya lihat bahwa pembelajaran sejarah, mengenalkan sejarah yang memiliki label akan kebosanan itu mungkin bisa dimasukkan lewat platform yang mungkin bisa dikatakan sebagai platform yang negatif, misalnya TikTok yang terkenal bahwa isinya adalah sebuah revolusi mental yang buruk. Kalau saya pernah baca artikel revolusi mental yang buruk bahwa di situ isinya orang-orang joget-joget, orang generasi muda yang mengisi luang waktunya dengan hal yang sia-sia. Tapi lewat situ juga kita bisa masuk ke dunia mereka dengan durasi 15 detik, 60 detik, mengemas informasi sejarah dalam hal yang dengan bobot yang tinggi, tetapi dengan tidak bersifat menjenuhkan. Biasanya konten kreator TikTokers ini yang salah satu yang saya ingin dikembangkan itu dalam pembelajaran sejarah, karena salah satu sekarang hampir menjadi platform nomor 1 ya di Indonesia, bahwa TikTok sebagai sarana penyebar informasi. Kalau hal lain seperti, karena kita jika mengkaji sejarah lokal yang kita bahas sekarang ini adalah basisnya sejarah publik, pembelajaran sejarah publik, yaitu pembelajaran sejarah yang membuka tembok antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Oleh karena itu kita harus sama saja berenang di tengah laut sebenarnya daripada berenang di kolam renang, kalau kata Pak Kian Amboro itu yang sering disebutkan kalau dia mengisi acara, bahwa pembelajaran sejarah publik adalah suatu tantangan besar karena kita di sini harus pandai menganalisis suatu masalah, terutama di generasi muda, apa yang mereka butuhkan. Dari sisi mana kita dapat masuk untuk menyodorkan informasi-informasi sejarah agar tidak bersifat membosankan, agar sejarah tidak berkesan hanya menghafal, mengeja, tapi memahami, tapi sifatnya menyenangkan. Nah, dari situ saya beberapa kali masuk ke konten TikTok gitu, walaupun hanya belum bisa kalau buat video pendek yang padat, tapi membuat sekedar tulisan-tulisan singkat lah. Tapi itu salah satu hal yang menimbulkan merangsang mereka, seperti tulisan Bendungan Argoguro, terus Tugu Meter, Rookmaker. Tapi
mengemasnya hanya sebatas satu kalimat, dua kalimat, bahwa Metro memiliki salah satu ikon, yaitu Tugu Meter, yang sampai saat ini pun masih menjadi polemik di mana keadaannya, di mana letak sekarangnya. Nah, dari tulisannya hanya sebatas satu kalimat, itu mereka jadi bertanya. Mungkin kalau mereka dapat bertemu langsung dengan saya atau menanyakan langsung lewat DM, mungkin hanya itu apa sih, mengapa? Nah, dari situ kan mereka nanti lama-lama mengikuti kita. Ini ada hunting history Metro area atau Lampung Timur area. Lama-lama mereka coba dong ikut, kayaknya seru. Nah, kalau mereka kan harus dipicu dengan hal-hal yang sepele untuk menimbulkan dampak dari hal yang besar gitu kalau menurut saya sih. Berarti memang kedepannya juga akan mulai aware terhadap sesuatu yang kekinian ya Mas. Iya. Iya, artinya juga kayak terlibat di TikTok buat video. Apakah sekarang dari teman-teman dari Metro Heritage sendiri ada nggak anggotanya yang merupakan TikTok kreator? Bukan TikTok kreator, peminat TikTok Mas, ada. Belum bisa disebut TikTok kreator, belum bisa. Karena kan memang harus diakui sekarang TikTok dengan aplikasi TikTok itu lebih mudah memviralkan sesuatu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain gitu. Iya. Betul. Karena TikTok kan tidak seperti YouTube yang harus melihat bertele-tele 2 jam, 1 jam, jelaskan dari akar sampai ujung ranting. Kalau TikTok kan inti poinnya saja, to the point. Dan itu kan hal yang generasi zaman sekarang tuh nggak mau ribet, udahlah. Yang simpel aja. Kalau dia terlalu panjang, di skip sama dia, scroll. Kalau untuk di Sukadana sendiri sudah ada inventarisir nggak sih Kak? Kayak tempat-tempat bangunan bersejarah ada berapa yang sudah masuk cagar budaya dan lain sebagainya? Kalau saya terus terang belum punya data untuk itu ya, belum punya data untuk itu. Terus kemudian ini juga teman-teman pegiat sejarah di Sukadana itu juga masih bisa dibilang masih baru. Tapi saya yakin pasti teman-teman yang di sana akan melakukan itu karena memang ini adalah bidang garapan dari komunitas ini. Tapi selain aware terhadap sejarah, ngajak-ngajak orang supaya care dengan sejarah daerahnya, sejarah lokalnya, mereka juga pasti nanti akan adalah usaha untuk inventarisasi. Beberapa lokasi seperti yang tadi saya sebut, seperti rumah sesat Kencana Lepus, kemudian tadi yang juga disebut Taman Purbakala Gunung Raharjo, itu 2 lokasi itu memang sudah tercatat sebagai situs cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Tapi itu dulu kalau tidak salah yang melakukan inventarisasi dan kalau tidak salah dari BPJB Banten langsung. Dari BPJB Banten langsung. Tapi saya yakin nih, meskipun saya belum pegang data, saya yakin pasti lebih banyak yang belum terinventarisir dan terdata dibandingkan yang sudah terdata. Karena kita tahu meskipun Lampung itu adalah wilayah kerja dari BPJB Banten, ya sampai sedetail apa sih mereka mau ke sini karena wilayah kerja mereka itu 4 provinsi. Maka kalau tidak kita bantu dari bawah, kalau tidak komunitas-komunitas ini yang paling dekat keberadaannya dengan lokasi-lokasi, dengan situs-situs itu, ya istilahnya kan yang paling tahu sekitar kita itu ya kita sendiri. Iya. Maka saya yakin pasti lebih banyak yang belum terdata, dan kalau ada komunitas ini pun nanti harapannya bisa membantu. Apalagi dengar-dengar Lampung Timur ini sudah mulai bergeliat nih, akan ada rencana untuk pembentukan tim ahli cagar budaya juga. Kalau tahun depan sudah bisa jalan, kan berarti proses penetapan cagar budaya dan proses pendataan juga inventarisasinya itu bisa lebih masif, bisa lebih lebih banyak yang bisa dieksplorasi dan kemudian dimanfaatkan lagi. Tapi untuk saat ini memang kita belum pegang data berapa ya yang sudah terdata atau yang belum. Kalau ini Kak, kakak-kakak kan sekalian ini kan selain aktif di sejarah juga kan berkaitan sama pendidikan sejarah. Ya, betul. Nah, ada nggak sih rencana misalnya memasukkan
kayak sejarah Metro, sejarah Sukadana, terus juga tadi kayak pahlawan-pahlawan lokal itu sebagai muatan lokal untuk pembelajaran di sekolah itu memungkinkan nggak sih Kak? Ini Untuk mungkin masuk ini bulog. ya untuk masuk muatan lokal ya. Mm-mm. Ini memang apa ya? Ini sudah tatarannya kebijakan ini ya harusnya memang. Karena dalam dunia pendidikan sejarah sendiri sebenarnya ada semacam tarik menarik ya, tarik menarik antara sejarah nasional dengan sejarah lokal. Iya. Ini orang awam aja bisa tahu bahwa setiap peristiwa tiap tahun itu kan pasti akan tercatat jadi sejarah. Jadi bayangkan materi sejarah itu akan selalu nambah setiap tahunnya. Sedangkan jam sejarah di sekolah itu amat sangat sedikit. Bahkan kemarin isu terakhir mau dihapuskan. Juga kita agak prihatin. Kalau saya pikir itu agak apa ya, agak perlu berjuang agak lebih keras kalau kita mau perjuangkan itu sampai ke tataran kebijakan sehingga dibuat jadi satu pelajaran tersendiri atau bentuk muatan lokal tersendiri. Saya mungkin akan memberi jawaban lebih realistis saja. Sebenarnya di mata pelajaran sejarah sekarang pun itu kurikulum 2013 itu sangat memberikan kelonggaran sebenarnya kepada guru-guru sejarah itu untuk mengeksplorasi materi. Karena tuntutan kurikulum 2013 itu bukan lagi menguasai materi siapa nama pemimpin perang Diponegoro tahun berapa. Tidak seperti itu. Tuntutannya adalah misalnya misal siswa itu bisa mendeskripsikan bagaimana kondisi dan situasi ketika perang kemerdekaan. Guru itu sebenarnya diberi kebebasan untuk mengeksplorasi itu mau materinya pakai materi lokal atau mau materi nasional, itu dipersilahkan ya, diberi ruang yang sangat memungkinkan ya Mas. Sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana guru-guru sejarah di sekolah itu ya berkreasi, berinovasi. Nah, hanya saja memang permasalahan kita di Lampung ini riset terkait sejarah-sejarah lokal ini memang sudah lama berhenti. Iya, benar. Hampir lebih 50 tahun. Dan banyak materi-materi yang belum terupdate. Iya. Dan saya berani bilang, meskipun saya belum pernah survei, hampir semua guru sejarah di Lampung, saya berani bilang 90% itu tidak paham dan tidak detail bagaimana sejarah Lampung. Nah, masalahnya sebenarnya adalah itu. Sebenarnya banyak juga yang saya temui itu guru-guru sejarah yang bahkan selalu mengeluhkan, saya tuh ingin mengajarkan ini, karena mereka pernah mencoba bahwa mengajarkan sejarah desa itu ternyata lebih membuat siswa tertarik dibandingkan belajar tentang salah satu materi sejarah nasional. Ya, ini bukan dalam artian kita menyampingkan sejarah nasional gitu. Tapi sejarah lokal itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk tadi membuka minat dulu. Jadi kalau sudah minat, anak-anak itu nggak perlu kita capek-capek, dia kan nanti akan banyak baca, akan explore. Karena karakteristik generasi Z itu kan, generasi alpha yang sekarang ini duduk di bangku sekolah itu kan, mereka mandiri sejak kecil. Karena mereka lahir udah pegangannya gadget. Ya. Mereka kalau tidak puas dengan apa yang menurut mereka itu, jawaban yang menurut mereka dapat, mereka akan cari sampai benar-benar itu bisa menjawab rasa ingin tahu. Itu yang satu kelebihan dari generasi Z dan generasi alpha itu seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya bagaimana guru itu kreatif gitu ya. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu teman bahwa dia pernah bilang gini, kita harus memahami bagaimana dunia itu bekerja. Itu ternyata saya pikir itu relevan juga sejarah gitu ya, bahwa saat ini ya kenyataannya sosial media itu memang lebih dominan, itu yang lebih dekat dengan anak-anak dan generasi muda. Maka harusnya memang guru juga ya memahami bagaimana dunia bekerja saat ini. Jadi berpikir seperti layaknya generasi muda itu apa yang mereka pikirkan. Jadi jangan generasi tua nih kayak saya berpikir seperti cara pandang saya gitu. Harus masuk ke bagaimana cara pandang generasi muda itu berpikir. Dari situ nanti kita akan mudah untuk
masuk mengajarkan sesuatu, menunjukkan sesuatu, itu nanti akan lebih mudah. Berarti bener apa ya? Jadi tantangan tersendiri ya buat guru-guru sejarah sebenarnya ya. Betul, jadi tantangan tersendiri itu guru-guru sejarah. Karena kan memang kita harus akui bahwa budaya terutama di Lampung kan memang untuk budaya tulisnya masih sangat dari dulu lemah. Lebih banyak budaya tutur karena kan di Lampung lebih banyak budaya tutur kayak sancan Iya. sebagainya. Tapi Lampung malah justru punya budaya aksara. Ya. Iya. Di suku lain tuh belum tentu punya. Ini Iya. juga yang mungkin harus kita explore gitu ya, harus kita explore lebih banyak gitu ya. Sejak kapan ini budaya tulis ini kok berhenti kemudian lebih dominan menjadi budaya lisan? Ini juga ini kan menjadi tema yang menarik, tema-tema menarik. Boleh tuh Kak kita bahas kapan-kapan. Oh, boleh nih, Budaya boleh. itu. Iya, boleh. Nah untuk kedepannya nih kegiatan dari Metro Heritage sendiri apa nih Kak? Mungkin Tribuners yang ada di rumah pingin tahu dan pingin bergabung nantinya. Kalau Udah ke ada depan agenda? sih, insya Allah ya. Ya ini masih wacana ya, masih wacana. Ya, acara selanjutnya itu Hunting History 7 wilayah Trimurjo part 2. Karena part 1-nya udah bulan 1 kemarin, bulan 12. Nah, hunting 3, 4, 5, 6 dan terakhir kemarin 6 di Lampung Timur. Yang ke-7 kembali lagi ke Trimurjo, tapi di objek yang berbeda. Ada beberapa objek yang sama, tapi ada beberapa objek yang berbeda yang belum pernah kita gunakan sebagai hunting history. Seperti tempat pengumpulan para tawanan PKI, para masa Orba, kemudian salah satu rumah kepala desa yang pernah bersahabat dengan pejabat Belanda, yaitu Brinkgrave. Insya Allah itu, dan kalau Mas Tepras ingin katanya dulu mau ke Trimurjo Heritage. Berarti saat ini lagi apa ya, teman-teman lagi ngumpulkan data ya? Iya, lagi. Karena kan diceritakan riset. ketika hunting nanti kan, Iya. teman-teman juga butuh data-data itu. Oke. Karena nggak cukup waktu sebulan untuk riset kecil-kecilan kayak gitu. Apalagi Ya, di faktor. kesibukan teman-teman juga kan banyak gitu loh. Bukan hanya ngurusin Metro Heritage kan. Iya. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak obrolannya. Iya. Next kita Ya, ngobrol sama-sama. lagi. Insya Allah kita kapan ya nanti ketemu deh. Ketemu langsung. Ya, ikut sekali-kali hunting kah? Siap, insya Allah. Trimurjo area itu paling seru Mas, karena deket-deket tempatnya. Kalau Lampung Timur, kalau Pringsewu kan jauh, kalau Balam jauh. Trimurjo termasuk lokasi objeknya itu deket dan tempatnya enak. Bukan promosi sih. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Jangan kapok-kapok kalau sama-sama. Tribun Lampung ngajak ngobrol lagi. Wah, enggak. Seru malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini. Mudah-mudahan Tribuners yang ada di rumah bisa mengambil manfaat. Saya Teguh Prasetyo pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.